Apakah kamu adalah orang yang gampang mengambil suatu keputusan-keputusan besar ketika kamu sedang senang atau sedang sedih sekali, dan pada akhirnya kamu menyesalinya? Tonton video ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bambang Haryono Tanuwijaya, tentunya di channel kesayangan kamu, yaitu adalah Jalan Kecil. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu adalah mengendalikan emosi diri sendiri. Mengapa teman-teman tema ini aku angkat? Tema ini sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi aku sih sebenarnya ya. Karena apa? Dulu pada masa yang dulu, aku sering sekali pada saat aku sedang marah besar ataupun dalam senang banget gitu ya, aku gampang sekali mengambil suatu keputusan-keputusan besar yang pada akhirnya merugikan diri aku sendiri. Karena apa? Itu sangat emosional banget keputusan-keputusan itu dan gak realistis pada kenyataannya. Dan pada kenyataannya juga ketika kita sudah berada di situasi yang benar-benar normal ya, tanpa adanya suatu perasaan yang benar-benar marah sekali atau senang banget, kita berada di tataran keadaan kita yang normal, kita akan menyesali, kenapa ya aku itu kok ngambil keputusan itu, kenapa ya kok aku mengambil jalan itu. Akhir-akhirnya ya menyesal pun percuma, istilahnya seperti itu, karena kita sudah mengambil suatu keputusan gitu loh. Dan yang rugi siapa? Ya diri kita sendiri. Maka dari itu teman-teman, mengingat video ini sangat amat penting, yuk tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Selamat menonton. Pertanyaannya berikutnya adalah, gimana sih caranya agar kita dapat mengendalikan diri kita sendiri itu? 1. Tenangkan diri sendiri dan berpikirlah yang logis. Jadi gini teman-teman, seperti yang tadi aku katakan ya teman-teman, ketika kita berada pada puncak emosi kemarahan kita atau puncak kebahagiaan kita yang benar-benar senang banget, kadang-kadang pikiran logis kita itu mati gitu loh. Seperti itu. Jadi jangan sampai kamu itu dalam keadaan yang senang banget atau dalam keadaan yang sangat terpuruk banget, kamu mengambil suatu keputusan. Kamu hindari dua keadaan ini, senang banget atau sedih sekali kamu mengambil suatu keputusan besar. Karena di situ adalah tempat rawan sekali terjadinya suatu kesalahan di dalam mengambil suatu keputusan, begitu teman-teman. Jadi gimana caranya kalau misalnya kamu berada di dua situasi itu gitu? Caranya kalau misalnya kamu berada di dalam dua situasi itu adalah kamu nggak usah mengambil keputusan apa-apa terlebih dahulu. Kamu tenangkan diri kamu terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Dan ketika diri kamu sudah tenang, kamu sudah bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, barulah kamu dapat mengambil suatu keputusan. Karena apalagi itu adalah suatu keputusan yang sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya kamu salah langkah di dalam mengambil suatu keputusan, ya yang rugi kembali lagi, yaitu adalah kamu. Seperti itu. Yang kedua adalah berempati atas keadaan dan pemikiran orang lain. Jadi gini teman-teman, gimana cara kita mengendalikan diri kita sendiri ada hubungannya dengan ini. Seperti itu, poin yang kedua, yaitu adalah berempati. Karena dengan kita berempati kepada keadaan orang, misalnya orang itu lagi kesusahan, kita membayangkan misalnya kita berada di posisinya dia itu seperti apa. Jadinya kita dapat menambah suatu referensi, wawasan lebih luas, seperti itu teman-teman. Jadi kiranya kita tidak akan gampang-gampang ngambil keputusan gitu loh. Karena kita ada mungkin suatu pemikiran yang sudah pernah kita pikirkan sebelumnya gitu loh teman-teman. Karena adanya suatu pemikiran yang pernah kita pikirkan sebelumnya, jadi akan ada banyak referensi sehingga kita nggak gampang-gampang ngambil keputusan, apalagi di dalam suatu keadaan yang emosi gitu teman-teman. Yang ketiga, kita mengingat akan adanya dampak negatif ketika kita meladeni yang namanya emosi-emosi negatif. Jadi gini teman-teman, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai ya. Jadi ketika kamu mengambil suatu keputusan berdasarkan suatu emosi yang negatif, maka hasilnya pun juga nggak akan lebih baik daripada emosi negatifmu itu. Seperti itu. Jadi kamu kan juga tahu di dalam hal ini akan ada yang namanya dampak atau konsekuensi ketika kamu menuruti suatu emosi negatif itu. Seperti itu. Kalau misalnya kamu sudah tahu, kamu sudah sadar bahwa akan ada suatu dampak atau efek yang akan ditimbulkan kalau misalnya kamu mengikuti yang namanya emosi negatif itu, ya, maka kamu harus sadar, dalam arti kedepannya aku harus lebih hati-hati, seperti itu. Jangan sampai karena perasaan saya terbawa oleh perasaan saya, apa yang menjadi usaha saya selama ini yang positif,
akan menjadi sia-sia. Seperti itu. Jadi ketika kamu mau mengambil sesuatu hal yang sangat penting, ya, ketika kamu dikuasai oleh kemarahan ataupun rasa senang, misalnya seperti itu, kamu harus memikirkan apa dampak yang akan timbul di kemudian hari, seperti itu. Tentunya kalau kamu bisa memikir yang namanya dampak yang akan timbul di kemudian hari, berarti kamu harus menenangkan diri terlebih dahulu. Jangan sampai yang namanya keadaan yang senang itu atau yang sedang sedih itu menguasai kamu benar-benar 100%. Karena disitulah yang nanti logika kamu nggak akan berjalan. Seperti itu. Aku punya contoh lain. Misalnya gini, kamu dikuasai oleh rasa marah sekali terhadap situasi. Misalnya katakan ada teman kamu yang kamu kenal baik sama dia. Sudah seperti apa ya, saudara sendiri. Tapi ternyata kamu ditikung dari belakang. Seperti itu, dan kamu mencoba 1-2 kali untuk memaafkan dia, tetapi dia nggak pernah mengerti kamu. Dan akhir-akhirnya kamu marah sekali dan kamu ingin menampar atau menempeleng dia. Kamu pada saat itu, jangan langsung kamu melakukan sesuatu. Karena apa? Kembali lagi, walaupun kamu emosi atau gimana, gitu ya, tidak dibenarkan kamu melakukan sesuatu hal yang berhubungan misalnya dengan kekerasan, seperti itu. Jadi kalau misalnya katakan kamu nggak suka atau nggak srek atau gimana, ada lebih baik kalau misalnya kamu menarik diri dari situasi dan kondisi itu. Dan kamu berpikir, apa yang terjadi sekarang? Dan apa yang harus aku lakukan? Dan tidak hanya itu, tidak hanya 1 kali itu aja kamu berpikir-pikir seperti itu. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kamu hanya berpikir 1 kali itu aja, mungkin yang negatif itu masih menguasai kamu karena kemarahan, seperti itu ya. Tetapi jangan hanya berpikir pada waktu itu aja, tetapi berpikirlah di kemudian hari, dan kemudian hari, sampai kamu mendapatkan suatu hasil yang fix, suatu hasil yang kira-kira oke, memang ini seperti itu. Jadi sekali lagi aku ingin mengingatkan kamu, jangan mengambil keputusan berdasarkan hal yang negatif atau hal yang benar-benar kamu waktu itu kamu merasa senang banget, seperti itu. Karena kembali lagi, kamu yang akan rugi. Yang keempat, yaitu adalah memaafkan. Teman-teman, aku ingin ngasih tahu kamu ya, memaafkan itu bukan berarti melupakan, ya. Memaafkan itu lebih ke arah kamu tidak memperhitungkan apa yang menjadi kesalahan dia. Kamu tahu, kamu sadar bahwa dia bersalah, tetapi ya sudahlah, biarkan. Yang penting kan itu sudah berlalu. Yang penting kan tidak terjadi sekarang dan sebagainya. Istilahnya kamu bisa melakukan suatu penganggapan lah. Seperti itu. Sampai kamu merasa, ya ini adalah suatu logika. Seperti itulah. Sampai kamu bisa menerima situasi. Kamu sampai bisa menerima kondisi. Jadi memaafkan di dalam hal ini bukan berarti melupakan ya teman-teman. Memaafkan bukan berarti melupakan sama sekali. Seperti itu. Karena sampai kapanpun kalau misalnya peristiwa-peristiwa besar, aku rasa nggak akan gampang orang itu melupakan. Tetapi memaafkan di dalam hal ini adalah kamu lebih ke arah tidak menganggap. Seperti itu. Kamu tidak menganggap dalam arti, ya memang ada. Tetapi dalam arti, ya sudahlah, biarkan. Itu sudah berlalu. Maksudnya seperti itu. Dan yang kelima, yaitu adalah olahraga. Dengan adanya kamu olahraga, maka pemikiran kamu, katakan pemikiran yang kamu yang benar-benar senang, atau pemikiran kamu yang benar-benar sedih banget, akan terfokuskan pada olahraga itu. Kalau misalnya kamu berolahraga dengan sungguh-sungguh. Dan dengan berolahraga, maka banyak yang namanya sel-sel di dalam tubuh kita akan terperbarui untuk bereproduksi lebih baik lagi sel-sel di dalam tubuh kita. Maka selain kita tidak terfokus pada permasalahan kita atau apa yang kita senang-senangi itu secara berlebihan, secara olahraga kita mendapatkan banyak manfaat. Seperti itu. Dan pemikiran kita justru akan lebih fresh setelah berolahraga. Tentunya kalau misalnya kamu fokus terhadap apa yang menjadi olahraga kamu dan tidak fokus terhadap apa yang menjadi masalah kamu. Ya teman-teman, demikian ya pembahasan mengenai mengendalikan emosi diri sendiri. Semoga dapat menginspirasi kita ya teman-teman dan membuka wawasan kita semuanya dan dapat membantu kita semuanya. Teman-teman, jangan lupa dukungannya untuk subscribe-nya di sini dan jangan lupa like-nya dan share ke teman-teman kalian. Oke, goodbye.